Hai, jangan makan yang manis itu, nanti kamu kena diabetes. Selama ini banyak orang yang mengira penyebab utama penyakit diabetes adalah kebanyakan mengkonsumsi gula. Faktanya, sejumlah faktor yang membuat lebih rentan mengalami penyakit diabetes. Pertama adalah mengkonsumsi makanan tinggi gula. Mungkin sulit rasanya menolak makanan manis, tetapi mengkonsumsi makanan manis tinggi gula dalam jangka panjang itu bisa menjadi penyebab diabetes mellitus. Tidak hanya itu, pola makan tinggi gula juga dapat berdampak pada masalah kesehatan seperti kelebihan berat badan atau yang berujung pada obesitas. Bahkan banyak juga penelitian yang tidak menyaksikan bahwa pola makan tinggi gula itu merupakan faktor risiko daripada diabetes dan obesitas. Meski begitu, bukan berarti hal itu membuat kita menghindari gula seutuhnya. Kita tetap bisa mengkonsumsi makanan yang manis, karena bagaimanapun ya, tubuh membutuhkan gula sebagai asupan energi. Kuncinya membatasi asupan gula harian itu yang lebih penting. Dengan melakukan perencanaan dan pola hidup yang sehat, meski tetap bisa makan makanan yang manis yang aman untuk gula darah tanpa takut kadar gula darah kita melonjak. Faktor kedua adalah malas bergerak. Konsumsi makanan manis berlebih ditambah malas bergerak alias gaya hidup yang ya kekota-kotaan lah, yang disebut sedentary, itu bisa menjadi penyebab diabetes. Kemajuan teknologi memang memudahkan manusia untuk melakukan berbagai hal, tetapi juga mengurangi aktivitas fisik yang bisa berdampak pada kesehatan kita. Perlahan tapi pasti, saat tubuh semakin jarang bergerak, maka lebih berisiko mengalami resistensi insulin. Kondisi itulah yang merupakan penyebab umum daripada diabetes mellitus. Apalagi jika gaya hidup ini dikombinasikan dengan pola makan yang buruk atau kebiasaan tidak sehat, seperti misalnya biasa merokok atau mengkonsumsi alkohol. Diabetes bisa saja menyerang kapan saja yang jauh lebih cepat. Kelebihan berat badan. Kelebihan berat badan merupakan faktor yang ketiga. Ya, kelebihan berat badan atau obesitas juga merupakan faktor yang meningkatkan seseorang mengalami resiko diabetes mellitus. Bahkan dikatakan obesitas dapat meningkatkan resiko diabetes mellitus menjadi 80% dibandingkan orang yang tidak mengalami diabetes. Kondisi ini menimbulkan perubahan metabolisme tubuh yang mengakibatkan sel-sel di tubuh kita tidak dapat merespon insulin dengan baik. Akibatnya tubuh menjadi kurang sensitif terhadap insulin, maka terjadilah resistensi insulin yang pada akhirnya mengakibatkan penyakit diabetes mellitus. Kondisi ini akan membuat gula darah menumpuk di dalam darah dan sulit untuk terkendali. Obat-obat tertentu atau penggunaan obat-obat tertentu merupakan faktor keempat seseorang mudah mengalami diabetes mellitus, apalagi obat-obat itu dipakai secara jangka panjang. Misalnya penggunaan steroid. Biasanya steroid ini digunakan sebagai obat untuk penyakit seperti autoimun, alergi. Nah, penggunaan yang jangka panjang itu bisa mengakibatkan seseorang mengalami peningkatan daripada gula darah. Penggunaan statin juga begitu. Penggunaan obat diuretik yang biasanya digunakan untuk obat jantung. Penggunaan beta blocker juga digunakan untuk penyakit-penyakit jantung yang kalau dipakai jangka panjang bisa mengakibatkan kenaikan daripada gula darah. Beberapa obat tanpa resep yang dalam bentuk sirup dan banyak mengandung gula jika dikonsumsi jangka panjang juga bisa mengakibatkan kenaikan daripada gula darah.
jika kita menggunakan salah satu atau beberapa obat yang memiliki atau meningkatkan risiko kenaikan gula darah ini, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter jika pemakaiannya harus dilakukan jangka panjang. Nah, kekurangan cairan juga merupakan faktor kelima seseorang mudah mengalami kenaikan daripada gula darah. Kekurangan cairan dapat menjadi penyebab dari berbagai masalah kesehatan, dari ginjal, jantung, bahkan diabetes mellitus. Sayangnya, ini banyak sekali yang tidak tahu bahwa dehidrasi dan penyakit diabetes itu saling berhubungan antara satu dengan lainnya. Bahkan asupan cairan yang rendah dapat menyebabkan naiknya gula darah yang bisa berujung pada diabetes. Dan para ahli juga mengatakan peningkatan hormon vasopresin pada orang yang kekurangan cairan itu akan menyebabkan ginjal menahan air dan hati akan memproduksi gula darah. Kondisi inilah yang berpotensi untuk mempengaruhi tubuh untuk mengatur hormon insulin dari waktu ke waktu di dalam tubuh kita. Dehidrasi juga bisa memperburuk kondisi ini. Ketika kita mengalami kekurangan cairan atau dehidrasi, maka tekanan darah akan naik. Tubuh akan menghasilkan hormon stres. Keduanya ini bisa memicu keadaan yang disebut dengan hiperglikemia atau kenaikan gula darah yang secara drastis. Akibatnya gejala diabetes jadi lebih parah, resiko menyebabkan komplikasi daripada jantung juga lebih hebat. Konsumsi garam yang berlebihan itu juga bisa mengakibatkan diabetes mellitus. Asupan garam yang berlebihan dapat menyebabkan orang bisa menjadi obesitas dan peningkatan tekanan darah. Begitu juga ketika orang mengalami obesitas dan hipertensi, maka resiko diabetes mellitus menjadi lebih besar. Setiap 1000 mg tambahan natrium di luar batas aman konsumsi garam ternyata meningkatkan seseorang untuk terjadi diabetes sebesar 43%. Nah, maka dari itu usahakan untuk tidak mengkonsumsi lebih dari 5 gram atau 1 sendok teh garam per hari. Ikuti pola hidup yang sehat dengan menu makanan untuk diabetes. Gaya hidup, kebiasaan, dan pola makan sehari-hari dapat menjadi penyebab daripada diabetes mellitus. Meski begitu, perlu diingat bahwa bila kita memiliki salah satu faktor risiko di atas, berarti kita sudah pasti akan mengalami diabetes. Bukan demikian Tapi kita bisa mengurangi risiko itu, bahkan mencegah diabetes dengan menjalankan pola makan yang sehat dan lebih banyak beraktivitas. Jadi, penyakit diabetes bisa dihindari atau dicegah dengan cara pola makan yang sehat. Jadi, kalau ada faktor kita terkena diabetes dan faktor itu tidak bisa diubah, seperti apa? Misalnya usia, atau yang kedua karena genetik, itu adalah faktor yang tidak bisa diubah. Tetapi gaya hidup, pola makan, gaya bergerak itu bisa diubah agar kita bisa terhindar dari diabetes mellitus. Bye.